Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Tania dengan NIM 2325037. Saya dari Prodi Manajemen kelas A1. Demi memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, saya membuat video ini untuk membahas beberapa materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Arfianti Novita Anwar, SIP MM. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa materi yang telah saya jabarkan berikut ini. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, masuk kita ke pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian rasio keuangan. Jadi, pengertian dari rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi dengan membandingkan dua atau lebih angka dari laporan keuangan. Rasio ini membantu dalam meningkatkan tren efektivitas operasional dan kesehatan finansial. Next, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu alasan melakukan analisis rasio. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja digunakan untuk menilai efisiensi operasional dan profitabilitas. Yang kedua, perbandingan, membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing atau standar industri. Yang ketiga, pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan untuk keputusan investasi dan pinjaman. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian, membantu dalam merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya. Next, pembahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai bentuk-bentuk rasio keuangan. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya current ratio and quick ratio. Dan yang kedua, rasio profitabilitas, untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Contohnya return on asset dan return on equity. Yang ketiga, rasio solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang. Contohnya debt to equity ratio and debt ratio. Yang keempat, rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset. Contohnya inventory turnover and account receivable turnover. Next, ke pembahasan yang keempat, yaitu keterbatasan rasio keuangan. Yang pertama itu data historis. Rasio didasarkan pada laporan keuangan yang mungkin tidak mencerminkan kondisi saat ini. Yang kedua, kualitas data, ketergantungan pada keakuratan dan keandalan data yang digunakan. Yang ketiga, perbandingan terbatas, sulit untuk membandingkan rasio antar industri yang berbeda. Yang terakhir, tidak menyediakan gambaran menyeluruh. Rasio hanya memberikan sebagian informasi dan harus dilengkapi dengan analisis lainnya. Next, yang kelima yaitu hubungan antara berbagai rasio. Rasio keuangan saling terkait satu sama lain. Misalnya, rasio likuiditas dan solvabilitas. Kinerja likuiditas yang baik mendukung kemampuan solvabilitas. Yang kedua, rasio profitabilitas dan aktivitas. Profitabilitas dapat meningkat seiring efisiensi dalam penggunaan aset. Yang ketiga, rasio utang dan profitabilitas. Tingginya utang dapat mempengaruhi laba bersih yang berdampak pada rasio profitabilitas. Nah, sekian pembahasan-pembahasan yang dapat saya jabarkan. Terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Analisis rasio keuangan merupakan alat penting dalam memahami kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Meskipun memiliki keterbatasan, rasio ini menyediakan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Sekian pembahasan dari materi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.